Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pembelajaran di kelas 12 untuk semua kelas 12 RPL, baik RPL 1 dan 2. Jadi nanti ada program yang namanya program induksi tugas akhir. Setelah pulang dari PKL dan nanti masuk tahun pertama ajaran, kalian akan diinterview untuk pemetaan kompetensi atau pemetaan skill. Jadi nanti kalian lebih fokus kemana, mau di mobile, web, ataupun di bagian yang lainnya. Misalkan ada yang CMS ketika PKL fokusnya ataupun di hardware. Kemudian saya jelaskan, bisa kalian baca di sini ya. Program ini dibuat untuk memfasilitasi kelas 12 dengan program pembelajaran khusus yakni blended learning. Jadi menggabungkan antara problem based dengan project based. Jadi nanti project yang kalian kerjakan adalah tematik. Jadi satu tema nanti diangkat bersama-sama untuk dikerjakan seluruh kelompok yang ada di kelas 12 RPL 1 dan 12 RPL 2. Kemudian dengan adanya program intensif seperti ini, diharapkan kelas 12 nantinya akan dapat menentukan tema dan topik untuk tugas akhir dengan analisis yang terukur dan model penyelesaian terbaik untuk setiap masalah yang diangkat. Nah, jadi fungsinya program induksi tugas akhir ini nantinya akan difungsikan untuk melatih kemampuan kalian dalam menyelesaikan masalah dengan sebuah model. Jadi nanti sebelum mengambil judul ataupun tema di tugas akhir, kalian dapat dilatih dahulu di program induksi tugas akhir ini nanti. Nah, program ini akan dilaksanakan atau diawali dengan adanya interview untuk plotting awal kelas 12 di minggu pertama. Selanjutnya akan ada beberapa tema untuk dapat dipilih dan diangkat, kemudian selesaikan secara berkelompok dalam kurun waktu 3 minggu. Nah, berikut timelinenya. Jadi dimulai Juli minggu ketiga, yakni nanti mulai awal masuk, itu akan ada interview sebagai plotting awal. Jadi nanti kelompok awal memang kami tentukan di pihak jurusan, supaya nanti pembagian skillnya merata. Jadi tidak, kalau memilih sendiri, cenderung nanti hanya teman yang dikenal saja yang akan diajak. Dan ini sepertinya agak kurang fair dengan beberapa, kalau kita bandingkan dengan rasio yang ada dengan pemerataan skillnya. Jadi nanti kita coba untuk pembagian kelompok secara dengan hasil interview di awal. Jadi nanti Dewan Guru akan menentukan, Dewan Guru Produktif yang menentukan kelompoknya nanti. Jadi di minggu keempat Juli dan minggu pertama Agustus, ini sasarannya adalah kalian menyelesaikan tema ataupun topik yang sudah diberikan oleh tim atau tim guru, kemudian nanti untuk diselesaikan menggunakan model yang bervariasi. Jadi tidak membuat produk ya, yang perlu diingat yang pertama di sini adalah penyelesaian berbasis model, jadi menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian UML atau Unified Modeling Language, dan yang terakhir adalah desain UI dengan Figma. Jadi nanti secara berkelompok silahkan nanti dikonsep dahulu mulai dari struktur datanya, mau menggunakan berapa tabel atau berapa ini atribut ya yang mau dipakai setiap tabelnya. Nah, nanti hubungan antar tabel dijelaskan di ERD, kemudian flowchart jangan lupa, dan eh, preview sistemnya menggunakan Figma. Nah, nanti di minggu ketiga atau di bulan Agustus di minggu kedua, targetnya adalah setiap kelompok melakukan presentasi di hadapan tim guru produktif untuk nanti mendapatkan nilai sebagai nilai hariannya. Nah, jadi pembelajarannya hanya nanti berbasis konsultasi, jadi konsultasi terkait dengan proyek dan progres yang sudah kalian buat itu sampai mana, seperti itu. Dan siklus tersebut berulang secara 3 kali. Nah, di sini setiap siklus akan memiliki waktu penyelesaian 3 minggu aktif dengan alokasi 2 minggu aktif pengerjaan, penyelesaian dengan model, dan 1 minggu terakhir untuk persiapan presentasi semua kelompok. Jadi mungkin nanti dimampatkan harinya, dipadatkan 3 hari terakhir di minggu kedua bulan Agustus untuk presentasinya, seperti itu. Kemudian ini tadi timelinenya ya. Jadi di minggu pertama nanti semua anak akan diinterview oleh tim guru produktif untuk plotting awal dan mengetahui skill basicnya kalian itu di mana. Dan juga PKL itu perkembangan kalian bagaimana, seperti itu. Kemudian teknis pelaksanaan.
Yang pertama, siapa saja yang berperan dalam setiap siklus, semua guru produktif yang mengajar pada jenjang kelas 12 akan terlibat dan berperan aktif di semua siklus. Jadi nanti pembelajarannya tidak lagi eh, ini ya, mengacu pada setiap mapel yang diampu, tetapi nanti akan lebih ke berbasis konsultasi project yang kalian buat seperti itu. Nah, jumlah personil dalam setiap kelompok pada awal plotting akan ada 3 anak dalam satu kelompok. Kalau memungkinkan dengan jumlahnya nanti antara 3 sampai 4 anak bergantung dengan bobot yang akan kalian selesaikan nanti. Dengan sebaran rataan kompetensi dan bidang keahlian yang berbeda-beda. Jadi misalkan satu kelompok ini tidak hanya homogen ya, berisi mobile apps developer saja ataupun front end web developer ataupun bahkan back end developer saja. Tapi nanti bisa kita campur dengan hasil interview tadi. Kemudian teknik penilaian yang digunakan adalah penilaian proses. Jadi nanti selama kalian konsultasi dan kalian mengerjakan project kalian, ini kan ada interaksi dengan setiap guru produktif dengan apa namanya konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi nanti ada yang membahas tentang UML, ERD, flowchart, kemudian bahkan sampai ke UI-nya juga ada. Nah nanti setiap konsultasi ini nanti yang dihitung dengan teknik penilaian proses seperti itu. Nah, apakah kelompok yang mengerjakan akan tetap sama setiap 3 siklus? Selama 3 siklus, maaf. Jadi selama setiap akhir siklus akan ada evaluasi kinerja dari setiap personil kelompok. Misalkan salah satu anggota kelompok ternyata tidak maksimal di kelompok A. Nah, besar kemungkinan nanti salah satu anggota kelompok tersebut kita tukar di kelompok lain berdasarkan pertimbangan penilaian dari tim guru produktif seperti itu. Nah, nanti baru di siklus ketiga, kalian dapat memilih kelompok masing-masing untuk nanti dijadikan eh, kelompok sampai akhir pengerjaan tugas akhir seperti itu. Nah, bagaimana teknis presentasi untuk setiap akhir siklus? Presentasi pada setiap siklus akan dilaksanakan selama kurun waktu seminggu atau 6 hari sekolah secara bergantian setiap kelompok. Nah, presentasi akan dijadwalkan oleh guru produktif dan akan menggunakan tribun sebagai tempat untuk presentasi dan kelompok lain sebagai audiensnya atau pendengarnya. Kemudian bagaimana pengerjaan yang dimaksud dalam siklus? Lalu apa saja yang dikerjakan oleh siswa dalam kelompok? Setiap kelompok hanya berkewajiban untuk memilih satu tema yang telah disediakan oleh tim guru produktif untuk diselesaikan dengan model yang dipilih. Jadi nanti kalian mau menyelesaikan dengan eh, web apps ataupun mobile apps atau bahkan desktop itu kami persilahkan. Apabila yang dari anak-anak yang dari konsentrasi game juga nanti silahkan bebas memilih sesuai dengan kompetensi kalian ya yang kalian kuasai. Nah, siswa bebas untuk memilih platform yang akan digunakan untuk menyelesaikan model yang dipilih. Lalu poin selanjutnya, apa saja yang dibuat dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan model? Nah, yang dibuat yang pertama adalah menentukan platform dulu yang akan digunakan, kemudian pembuatan flowchart, kemudian masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram, kemudian pembuatan UML atau Unified Model Language, dan yang kelima, maaf, terakhir ada pembuatan UI dengan menggunakan tools Figma dan sejenisnya. Lalu terakhir adalah prototyping dan rancangan kebutuhan minimal untuk menjalankan sistem. Jadi nanti minimum system requirement-nya itu kalian yang menentukan dan mengira-ngira kira-kira kalau mobile apps itu harus pakai yang eh, Android yang versi berapa minimalnya seperti itu. Atau maksimalnya dia running di resolusi yang berapa. Nah, kemudian apakah setiap kelompok diperbolehkan untuk memilih tema atau topik sendiri dalam setiap siklusnya? Di sini kita perbolehkan dengan syarat dapat menunjukkan kelebihan dan bobot tema yang diambil dibandingkan dengan apa yang telah disediakan oleh tim guru. Jadi nanti kita dari tim guru akan menyediakan setiap minggu itu ada salah satu tema yang dipilih, entah nanti mulai dari kesehatan, kemudian ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, untuk nanti kita tentukan topiknya. Eh, Misalkan kita mengambil tema di ekonomi, kemudian topiknya mengatasi ini ya, apa namanya, permasalahan keuangan dengan manajemen keuangan melalui ini ya, aplikasi. Nah, seperti itu bisa ditentukan. Nah, ketika kalian mau mengajukan topik ataupun tema yang lainnya, kalian juga bisa melakukannya dengan konsultasi ke salah satu guru produktif untuk mendapatkan pertimbangan agar em, tema atau topiknya tadi tersampaikan.
Nah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan nanti melalui grup WhatsApp. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.